Hai apa kabar konco-koncoku kabeh yes ikut sedih dan prihatin dengan bencana yang terjadi di Sumatera kira-kira coy siapa yang harus bertanggung jawab soal kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir bandang ini yes ada 7 perusahaan ekstraktif di kawasan Batang Toru, Sumatera Utara yang diduga kuat berkontribusi terhadap banjir dan longsor. Nama-nama yang paling sering disebut publik antara lain PT Agincour Resources, Proyek PLTA Batang Toru, dan PT Tobapul Lestari, TPL. Ini menurut Walhi coy coba kita lihat latar belakangnya, yakin banjir bandang dan longsor di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, akhir November 2025 bukan hanya akibat cuaca ekstrem dan siklon tropis Senyar, tapi juga kerusakan ekosistem hutan dan video viral memperlihatkan gelondongan kayu hanyut terbawa arus, memicu dugaan adanya pembukaan hutan di hulu sungai dan Walhi menilai pola kerusakan konsisten dengan aktivitas industri ekstraktif yang sudah lama menekan hutan harangan Tapanuli, habitat penting orangutan Tapanuli dan harimau Sumatera menurut Walhi dan laporan media. Perusahaan yang diduga berperan antara lain yaitu yang pertama adalah PT Agincour Resources Tambang Emas di Batang Toru, yang kedua PLTA Batang Toru Proyek Energi yang membuka lahan di kawasan hutan lanjut, yang nomor 3 PT Tobapul Lestari, TPL. Industri pulp yang punya rekam jejak konflik lingkungan dan 4 perusahaan lain di sektor ekstraktif, tambang dan energi yang beroperasi di sekitar ekosistem Batang Toru. Sementara dilihat dari dimensi tanggung jawabnya, yaitu perusahaan dituding sebagai aktor utama karena aktivitas tambang, energi, dan pulp yang mengakibatkan deforestasi, sementara pemerintah ikut disorot karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin tambang dan pembukaan lahan. Selain perusahaan resmi, aktivitas tambang ilegal juga disebut sebagai pemicu banjir bandang. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang harus bertanggung jawab? Tidak sesederhana menunjuk satu nama. Ada rantai aktor. Pertama, perusahaan resmi dengan izin punya kewajiban hukum dan moral untuk menjaga lingkungan. Kedua, pemerintah daerah dan pusat bertanggung jawab atas izin, pengawasan, dan mitigasi. Nomor 3, pelaku tambang ilegal meski tidak berizin, tetap berkontribusi pada kerusakan. Dengan kata lain, banjir di Sumatera adalah bencana ekologis akibat kombinasi cuaca ekstrem dan eksploitasi hutan. Menyalahkan hanya alam berarti menutup mata terhadap jejak industri ekstraktif yang nyata. Jadi coy, perusahaan-perusahaan ekstraktif di Batang Toru, Agincour, PLTA Batang Toru, TPL, dan lainnya, bersama pemerintah yang memberi izin harus memikul tanggung jawab utama atas banjir di Sumatera. PT Agincour Resources dimiliki oleh PT Danusa Tambang Nusantara, 95%, dan PT Artha Nugraha Agung, 5%. PLTA Batang Toru dikembangkan oleh PT North Sumatra Hidroenergi, NSHE, dengan keterlibatan PLN. Nusantara Renewa Plus PT Tobapul Lestari, TPL, mayoritas sahamnya, 92,54%, dikuasai oleh Allied Hill Limited, perusahaan yang terkait dengan Taipan Indonesia Sukanto Tanoto. Dan inilah detail kepemilikan perusahaan. 1. PT Agincour Resources, perusahaan tambang emas dan perak, mengelola tambang Martabe di Tapanuli Selatan. Pemilik utama yaitu pertama PT Danusa Tambang Nusantara, 95%, yang kedua PT Artha Nugraha Agung, 5%, kantornya pusat di Jakarta Selatan dan pendapatan 2023, AS 340 juta, laba bersih AS 93,8 juta. 2. PLTA Batang Toru, pertama proyek pembangkit listrik tenaga air di Sungai Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang kedua dikembangkan oleh PT North Sumatra Hidroenergi, NSHE, sejak 2008 kapasitas dirancang 510 MW, 4 turbin 1275 MW, PLN Nusantara Renewa Plus juga terlibat dalam pengelolaan proyek. 3. PT Tobapul Lestari, TPL, awalnya bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk, 1983-2001, bergerak di industri pulp, beroperasi di Sumatera Utara. Pemilik mayoritasnya Allied Hill Limited, 92,54%, didirikan oleh pengusaha Sukanto Tanoto, yang dikenal sebagai pendiri Royal Golden Eagle,
RG Agincour Tresour Ces simbol ekspansi tambang emas yang menghasilkan keuntungan besar, tapi dituding merusak ekosistem Batang Toru PLTA Batang Toru proyek energi terbarukan, namun ironisnya justru membuka hutan tropis terakhir di Sumut TPL perusahaan pulp dengan sejarah panjang konflik sosial dan ekologis, kepemilikannya terkait konglomerat besar. Dengan demikian, aktor-aktor utama di balik perusahaan penyebab kerusakan hutan dan banjir di Sumatera adalah konglomerat tambang, energi, dan pulp yang beroperasi lewat PT Agincour Tresour Ces, PT NSHY PLN Nusantara Renewa Ples, dan Allied Hill Limited, Sukanto Tanoto, melalui PT Toba Pulp Lestari Okcoy. Sampai di sini dulu video saya, kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih menarik lagi. Salam sehat untuk kalian semuanya ya.